Adik-adik, sebelum kita mengikuti Biak Ceria pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami, hari Natal semakin dekat. Bantulah kami untuk sungguh-sungguh bertobat, mempersiapkan hati kami dalam menyambut kedatangan Putramu, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak-kakak Biak di pertemuan Advent yang kedua. Nah, adik-adik, pada pertemuan Biak kali ini kita akan mendengarkan bacaan kitab suci dan cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, ikuti terus kegiatan Biak kita pada minggu ini, karena selain ada bacaan dan cerita tentang Yohanes Pembaptis, kita juga akan ada aktivitas yang seru. Ikuti terus ya adik-adik. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8.
Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kalian mendengarkan sabda Tuhan hari ini, kakak ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, anak siapakah Yohanes Pembaptis itu? Yuk kita coba mendengarkan jawaban dari sebagian teman-teman kalian. Elisabet dan Zakaria. Ayahnya bernama Zakaria dan ibunya bernama Elisabet. Yohanes Pembaptis anak dari Zakaria dan Elisabet. Pertanyaan kedua, apa tugas Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang untuk mempersiapkan diri mereka untuk kedatangan Tuhan Yesus. Membuka jalan untuk Yesus. Siapkan jalan untuk Tuhan. Pertanyaan ketiga, apa makanan dan pakaian Yohanes Pembaptis? Dari bulu unta dan kerbau. Makanannya belalang dan madu. Buah dari bulu unta dan ikat pinggang kulit. Makanan Yohanes Pembaptis belalang dan madu hutan. Pakaiannya jubah bulu unta. Yeay! Jawaban kalian benar semua. Yohanes Pembaptis adalah sepupu Tuhan Yesus. Ia putra dari Elisabet dan Zakaria. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan supaya kita dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang besar yang hidup secara sederhana dan benar-benar menyiapkan dirinya sendiri dan orang lain agar dapat bertemu dengan Yesus Kristus. Bertobat berarti kembali kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan pusat hidup kita, melakukan firman-Nya dengan berbuat kasih dan kebenaran. Misalnya, dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka bohong menjadi selalu jujur, dan yang pelit menjadi rela memberi, dan banyak lagi contoh yang lain. Di masa pandemi melawan COVID-19, marilah kita juga bertobat dari segala sikap meremehkan kebersihan diri dan lingkungan, serta berpikir untuk kesehatan orang lain dan diri sendiri dengan melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Sampai jumpa di Biak minggu depan.
Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya Kak Lisa. Biar minggu ini kita akan membuat kreativitas menggambar dan mewarnai Yohanes Pembaptis seperti ini. Seperti apa membuatnya nanti, terus ikuti dan jangan lupa minta bantuan orang tua dan keluarga di rumah. Alat dan bahan kreativitas biak minggu ini, ada kertas putih, nanti ini untuk menggambar, terus alat tulis, gunting, perekat nanti untuk menempel, pensil warna, sedotan ini nanti sebagai tongkat, dan kertas kecil ini nanti kita tempel di sedotan, dan potongan benang nanti sebagai selendang. Pertama-tama kita membuat pola lingkaran dan pola trapesium. Selanjutnya kita bisa menambahi lengan kanan dan lengan kiri seperti ini. Selanjutnya kalian bisa melengkapi dengan memberikan mata, kumis, rambut, dan jenggot seperti ini. Selanjutnya kalian bisa mewarnai sesuai keinginan kalian, atau seperti ini, diwarnai semua, dan potongan benang ini nanti kita tempel sebagai selendang, dan sedotan ini nanti kita tempel juga sebagai tongkat, dan potongan kertas yang bertuliskan bertobatlah ini kita bisa tempel seperti ini. Setelah semua selesai, bisa kalian potong dan sudah jadi. Nah, adik-adik, itu tadi adalah kegiatan biak kita pada Minggu Advent yang kedua. Adik-adik, ingat ya, pada pandemi COVID-19 ini, adik-adik juga harus bertobat. Bertobat dari apa sih, Kak? Bertobat dari adik-adik yang selalu meremehkan kebersihan. Dengan begitu, adik-adik tidak boleh meremehkan kebersihan diri. Dengan cara apa sih, Kak? Dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Nah, dari bacaan Injil tadi dapat kita ingat, yaitu bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yaitu cuplikan dari Injil Markus bab 1 ayat 4. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik pertemuan biak kita pada minggu ini. Sampai jumpa. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semuanya tentu dalam keadaan sehat. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang kedua. Kita mendengar pewartaan Yohanes Pembaptis, seruan untuk bertobat. Ayo kita akhiri sekolah minggu kita ini dengan mohon berkat Tuhan, agar adik-adik kita semua juga dapat bertobat, menyiapkan kedatangan Kristus. Ya, kita mohon berkat Tuhan mengakhiri sekolah minggu kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian beserta dengan seluruh keluarga senantiasa diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. Thumbs in, elbows up,
feet apart, headband, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, headband, turn around, making melodies in my heart, making melodies in my heart, making melodies in my heart, unto the King of Kings. thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, headband, turn around, tongue out, thumbs in, elbows up, bend knees, feet apart, headband, turn around, tongue out,